Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Hamzah, NIM 10584110349 dari kelas 4A Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah dari Rekayasa Komputasional tugas 3 yang berjudul Statistika Analisa Regresi atau Regression Test. Yang pertama, bagian A, pengertian analisis regresi. Analisa regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresif. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu metode atau matematis. Pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel respon atau respon variabel atau biasa juga disebut variabel bergantung atau dependent variable, dan variabel explanatory atau biasa disebut penduga atau prediktor variabel atau biasa juga disebut variabel bebas atau independent variable. Bagian B, jenis-jenis persamaan regresi. Yang pertama, regresi linear terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana menggunakan satu variabel independen atau menjelaskan satu prediksi hasil dari variabel independen Y. Yang kedua, sedangkan regresi linear multiples atau berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau X terhadap variabel dependen variabel terikat Y. Yang kedua, regresi nonlinear, yaitu bagiannya eksponensial. Yang ketiga, manfaat analisis regresi. Analisis regresi bisa diterapkan di berbagai bidang dan untuk berbagai keperluan, maka manfaat dari penerapannya dipastikan cukup kompleks. Beberapa di antaranya, yang pertama, mengecek dan mengetahui berbagai jenis variabel kunci yang saling atau mempengaruhi satu dan beberapa variabel lainnya. Yang kedua, membantu memprediksi efek yang ditimbulkan ketika terjadi suatu fakta yang melibatkan beberapa jenis variabel. Yang ketiga, membantu menentukan nilai rata-rata dari variabel bergantung dan nilai ini diambil dari variabel bebas. Yang keempat, membantu menguji sebuah hipotesis, membantu menentukan nilai rata-rata dari variabel bebas. Sedangkan untuk tahap dalam merumuskan analisis regresi sendiri dimulai dari kegiatan perumusan masalah, menyeleksi variabel yang potensial dan relevan, menentukan spesifikasi model, pengumpulan data, pemilihan metode, fitting, validasi model yang dipilih, dan terakhir adalah menerapkan model yang dipilih tadi. Sehingga secara sederhana, analisis regresi merupakan proses untuk melakukan prediksi. Prediksi yang dilakukan berdasarkan pada jumlah data yang dijamin valid dan tentunya saling berhubungan. Selanjutnya, bagian D, contoh-contoh bentuk hubungan. Ada 6. Yang pertama, berat orang dewasa laki-laki sampai taraf tersebut akan bergantung kepada tinggi badannya. Yang kedua, hasil produksi padi akan sangat tergantung pada jumlah dan kualitas pupuk yang digunakan. Yang ketiga, hasil omset penjualan sebuah supermarket akan dipengaruhi oleh banyaknya pengunjung. Yang keempat, produktivitas kerja suatu institusi sangat berhubungan pada motivasi kerja dan kompetensi pegawai dan institut tersebut. Yang kelima, tekanan dari semacam gas akan bergantung pada besaran temperatur yang diberikan. Yang keenam, efektivitas organisasi yang sudah berjalan baik dan mendukung organisme proses pendistribusian berbagai beras bagi masyarakat miskin. Selanjutnya bagian E, model-model hubungan antara variabel. Yang pertama, hubungan simetris terjadi apabila variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel yang lainnya.
Yang kedua, hubungan asimetris terjadi antara dua variabel atau lebih, yang satu menyebabkan variabel yang lainnya. Yang ketiga, hubungan timbal balik terjadi apabila variabel satu dapat menjadi sebab dan juga bisa merupakan akibat dari variabel yang lainnya. Contoh kasus analisis regresi linear sederhana. Contoh kasus yang saya ambil di sini yaitu seorang insinyeri ingin mempelajari hubungan antara suhu ruang dan jumlah cacat yang diakibatkannya sehingga dapat memprediksi dan meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Insinyur tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari bertahap dengan rata-rata atau mean suhu ruangan dan jumlah cacat produksinya. Langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, langkah 1, menentukan tujuan. Tujuan memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Langkah kedua, identifikasikan variabel penyebab dan akibat. Variabel faktor penyebab atau X yaitu suhu ruangan, variabel akibat atau Y yaitu jumlah cacat produksi. Langkah ketiga, pengumpulan data. Berikut ini adalah data yang berhasil dikumpulkan selama 30 hari berbentuk tabel. Bisa dilihat di sini dari layar dari tabel yang saya tampilkan sekarang. Ada 10 data di sini, mulai dari rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacat. Langkah keempat, hitung X berpangkat 2, Y berpangkat 2, XY dan total dari masing-masing. Berikut ini adalah tabel yang telah dilakukan perhitungan. Ada masing-masing total dari rata-rata suhu ruangan yaitu 220, jumlah cacat 72, X berpangkat 2 4878, Y berpangkat 2 618 dan seterusnya. Bisa dilihat dari tabel yang saya tampilkan sekarang. Langkah kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus regresi sederhana. Menghitung konstanta A. A sama dengan total Y dikali total X berpangkat 2 dikurang total X per N total X berpangkat 2 dikurang X total X berpangkat 2. Selanjutnya, 72 dikali 4876 dikurang 220 dikali 1640 per 10 dikali 4876 dikurang 220 berpangkat 2. Totalnya yaitu bisa dilihat di sini 351076 dikurang 3680 800 per 848 kali 70 dikurang 800. Jumlahnya di sini min 27.022. Menghitung koefisien regresi B. B sama dengan N total XY dikurang total X dikali total Y per N dikali total XY berpangkat 2 dikali total X berpangkat 2. B sama dengan 10 dikali 1640 dikurang 2870 per 1000 dikali 4876 per dikurang 220 berpangkat 2. Maka hasilnya bisa dilihat di sini. B sama dengan 16.400 dikurang 15.840 per 48.760 dikurang 48.400. Langkah ke-6, bisa maka hasilnya yaitu B sama dengan 560 per 360. B sama dengan 1,55. Langkah ke-6, buat model persamaan regresi. Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan min 27 dikurang 0,2 tambah 1,55 X. Langkah 7,
Lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Pertama, prediksi jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan di tinggi atau variabel X, contohnya 30 derajat Celcius. Y sama dengan min 27,02 ditambah 1,55 dikali 30. Y sama dengan min 27,02 ditambah 46,5. Maka Y sama dengan 19,84. Jadi, jika suhu ruangan mencapai 30 derajat Celcius, maka diprediksikan akan terdapat 19,48 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Sekian, itulah penjelasan yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.